Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang isu-isu kesehatan wanita dan pria. Apa itu isu-isu kesehatan? Isu-isu kesehatan adalah peristiwa atau kejadian yang menyangkut masalah kesehatan yang diperkirakan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, ada nih isu-isu tentang kesehatan wanita. Di antaranya adalah status sosial wanita. Apa sih status sosial wanita itu? Status sosial wanita adalah kedudukan wanita yang akan mempengaruhi bagaimana wanita diperlakukan, dihargai, dan kegiatan apa yang boleh dilakukan. Kemudian ada beberapa penyebab tentang status sosial wanita rendah. Di antaranya adalah tidak mempunyai hak hukum dan kekuasaan untuk memutuskan. Kemudian terlalu banyak anak atau terlalu sering melahirkan, dan juga terkadang menginginkan anak laki-laki daripada perempuan. Kemudian ada usaha-usaha perbaikan status sosial wanita. Di antaranya adalah memperbaiki derajat kesehatan, bicarakan dengan pasangan hidup atau keluarga, kemudian berusaha untuk memajukan kesehatan dan masa depan anak-anak dan berbagi informasi. Kemudian yang kedua adalah nilai wanita. Apa sih nilai wanita itu? Nilai wanita adalah nilai yang bersifat pribadi, membentuk dasar perilaku seseorang, diperlihatkan melalui pola perilaku konsisten, kontrol internal bagi perilaku seseorang, komponen intelektual dan emosional. Dan yang ketiga ada peran wanita. Peran wanita di sini terbagi menjadi dua, ada peran biologis dan peran sosial. Peran biologis merupakan melahirkan dan menyusui, sedangkan peran sosial seperti mendidik anak, mengelola, merawat kebersihan rumah, dan sosialisasi di rumah. Yang terakhir adalah permasalahan kesehatan wanita dalam dimensi sosial dan upaya mengatasinya. Nah, diantaranya yaitu adalah kekerasan, pemerkosaan, pelecehan seksual, single parent, wanita di tempat kerja, dan perkawinan usia muda dan usia tua. Wanita memiliki struktur tubuh yang unik dan tentu saja berbeda dengan laki-laki, termasuk salah satunya lebih rentan terserang penyakit dibandingkan laki-laki. Karena itu, kita sebagai kaum wanita perlu memperhatikan kesehatan diri sendiri setiap saat. Ada isu-isu kesehatan pada wanita dan pria. Isu-isu kesehatan pada wanita diantaranya yang pertama ada depresi, kemudian masalah kesehatan reproduksi, kanker payudara, kanker serviks, penyakit autoimun, masalah kehamilan, dan menopause. Nah, untuk isu-isu kesehatan pada pria, yang pertama yaitu ada penyakit jantung, yang kedua kanker, yang ketiga penyakit saluran pernapasan bawah kronis, yang keempat stroke, dan yang terakhir diabetes. Isu kesehatan pada wanita yang pertama adalah depresi. Apa sih depresi itu? Depresi adalah gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai proses berpikir, berperasaan, dan berperilaku seseorang. Seseorang yang depresi memperlihatkan perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan, disertai perasaan sedih, kehilangan minat dan kegembiraan. Selain itu, yang bersangkutan juga kehilangan energi sehingga kelihatan mudah lelah dan malas beraktivitas. Nah, wanita itu memang lebih mudah mengalami stres 2 kali lipat dibandingkan dengan laki-laki. Salah satu yang menyebabkannya adalah wanita lebih melibatkan perasaan daripada logika dalam menanggapi segala sesuatu. Selain itu, perubahan hormon dalam tubuh yang sering berubah-ubah dapat meningkatkan resiko wanita mengalami stres. Jika stres terjadi dalam waktu yang berkepanjangan, wanita dapat mengalami depresi hebat hingga dapat merubah perilakunya. Kemudian yang kedua adalah kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Organ reproduksi wanita memang lebih kompleks dan sangat rentan mengalami infeksi, baik di bagian luar maupun dalam. Beberapa masalah seperti keputihan, radang panggul, infeksi vagina, dan sebagainya kerap dialami wanita dewasa, terutama bagi mereka yang sudah menikah. Apalagi jika wanita berani mengambil risiko seks bebas, kemungkinan terkena penyakit menular akan sangat besar terjadi. Kemudian yang ketiga adalah kanker payudara. Kanker payudara menjadi salah satu penyakit yang paling banyak merenggut nyawa wanita di Indonesia. Kanker payudara adalah suatu jenis tumor ganas yang berkembang pada sel-sel payudara.
Kanker ini dapat tumbuh jika terjadi pertumbuhan yang abnormal dari sel-sel pada payudara. Sel-sel tersebut membelah diri lebih cepat dari sel normal dan berakumulasi, yang kemudian membentuk benjolan atau massa. Pada stadium yang lebih parah, sel-sel abnormal ini dapat menyebar melalui kelenjar getah bening ke organ tubuh lainnya. Penyakit ini cukup serius dan terkadang sulit dideteksi pada tahap awal. Salah satu cara untuk mencegahnya adalah dengan melakukan pemeriksaan rutin. Misalnya setiap sebulan sekali. Pemeriksaan bisa dilakukan sendiri di rumah dan bisa juga dengan bantuan tenaga medis di rumah sakit. Kemudian ada kanker serviks, yaitu kanker pada bagian leher rahim. Leher rahim adalah bagian rahim yang terhubung ke vagina. Fungsinya adalah untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Serviks juga berfungsi melindungi rahim dari bakteri dan benda asing dari luar. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi yang serius. Yang selanjutnya ada penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Ada lebih dari 80 penyakit yang digolongkan penyakit autoimun. Beberapa penyakit diantaranya memiliki gejala serupa, seperti lelah, nyeri otot, dan demam. Normalnya, sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan organisme asing, seperti bakteri atau virus. Ketika terserang organisme asing, sistem kekebalan tubuh akan melepas protein yang disebut antibodi untuk melawan dan mencegah terjadinya penyakit. Akan tetapi, pada penderita penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuh menganggap sel tubuh yang sehat sebagai zat asing. Akibatnya, antibodi yang dilepaskan sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat tersebut. Kemudian, masalah kehamilan. Masalah kehamilan atau komplikasi kehamilan merupakan gangguan kesehatan yang terjadi selama masa kehamilan. Gangguan kesehatan tersebut dapat melibatkan gangguan pada kesehatan ibu, kesehatan bayi, atau bahkan keduanya. Beberapa wanita hamil memiliki masalah kesehatan yang muncul semasa kehamilan. Sedangkan ada juga beberapa wanita yang memiliki masalah kesehatan sebelum hamil, yang bisa berujung pada komplikasi selama kehamilan. Oleh karena itu, penting bagi wanita untuk mendapatkan perawatan kesehatan sebelum dan selama kehamilan untuk mengurangi resiko komplikasi kehamilan. Berbagai komplikasi kehamilan yang umum diantaranya ada anemia, tekanan darah tinggi, preeklamsia, persalinan prematur, keguguran, infeksi, mual, dan muntah terus-menerus. Kemudian, yang terakhir ada menopause. Menopause adalah berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang biasanya terjadi pada wanita yang memasuki usia 45 sampai 55 tahun. Seorang wanita bisa dikatakan sudah menopause bila tidak lagi mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Menopause tidak hanya ditandai dengan berhentinya menstruasi. Wanita yang telah menopause juga mengalami banyak perubahan, mulai dari penampilan fisik, kondisi psikologis, hingga hasrat seksual. Selain itu, wanita yang sudah menopause juga tidak bisa hamil lagi. Perubahan tubuh ketika menopause bisa terjadi secara bertahap atau tiba-tiba. Periode terjadinya perubahan tersebut dinamakan masa perimenopause. Periode ini bisa berlangsung beberapa tahun sebelum menopause dan umumnya dimulai saat usia 40 tahun. Bisa juga terjadi lebih awal. Nah, untuk yang selanjutnya ada isu kesehatan pada pria. Yang pertama itu penyakit jantung. Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bermacam-macam, bisa berupa gangguan pada pembuluh darah jantung, katup jantung, atau otot jantung. Penyakit jantung juga dapat disebabkan oleh infeksi atau kelainan lahir. Nah, pria 2 kali lebih mungkin mengalami serangan jantung dibandingkan wanita.
Resiko yang lebih tinggi itu tetap ada bahkan setelah adanya faktor resiko lainnya termasuk kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diabetes, indeks massa tubuh, dan aktivitas fisik. Ini dikarenakan kadar hormon alami wanita dapat melindungi terhadap penyakit jantung sebelum menopause. Yang kedua, kanker. Menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh Canadian Cancer Society tahun 2017, besar kemungkinan pria mengalami kanker adalah 49%, sedangkan wanita adalah 45%. Sementara itu, besar kemungkinan kematian akibat kanker pada pria adalah 28% dan wanita 24%. Resiko yang lebih tinggi ini disebabkan faktor gaya hidup serta ketersediaan dan kesediaan perawatan. Wanita umumnya lebih sering berhubungan dengan profesional kesehatan ketimbang pria. Yang ketiga yaitu penyakit saluran pernapasan bawah kronis. Penyakit saluran pernapasan bawah kronis lebih sering dialami pria karena pada umumnya pria jauh lebih sering merokok ketimbang wanita. Merokok tembakau sejauh ini merupakan faktor risiko tinggi untuk kondisi bronkitis kronis dan emfisema. Penyakit saluran pernapasan bawah kronis ini bisa memberikan efek pada gangguan kesehatan lain seperti radang sendi, gagal jantung kongestif, diabetes, penyakit jantung koroner, stroke, ataupun asma. Yang keempat yaitu stroke. Pria lebih sering mengalami stroke ketimbang wanita. Namun, tingkat harapan hidup pria jauh lebih tinggi ketimbang pada wanita. Stroke terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terganggu atau berkurang, sehingga jaringan otak kekurangan oksigen dan nutrisi. Ada dua jenis utama stroke, yaitu iskemik dan hemoragik. Sebagian besar stroke disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah atau stroke iskemik, dan lainnya disebabkan oleh pendarahan, kebocoran, atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Yang terakhir yaitu diabetes. Diabetes, terutama tipe 2, lebih sering terjadi pada pria daripada wanita. Namun, wanita seringkali memiliki komplikasi yang lebih serius dan resiko kematian yang lebih besar. Salah satu alasannya adalah pria menyimpan lebih banyak lemak di perut dan lebih banyak pria daripada wanita yang mengidap diabetes yang tidak terdiagnosis. Diabetes menempatkan pria maupun wanita pada resiko yang lebih besar untuk penyakit jantung, stroke, kehilangan penglihatan, gagal ginjal, bahkan amputasi jari kaki atau tungkai. Tetapi pada pria, diabetes bisa menyebabkan masalah disfungsi ereksi. Banyak risiko masalah kesehatan pada pria yang dapat dicegah dengan gaya hidup sehat. Ini termasuk olahraga teratur, diet sehat, tidak merokok, mengontrol stres, dan konsumsi alkohol dalam kisaran sedang. Pemeriksaan rutin dan tes screening juga dapat mendeteksi penyakit lebih awal sehingga lebih mudah untuk diobati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sri Susilowati Ningtyas. Saya Sri Handayani. Dan saya Sipa Destri Rani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.